Oke, perkenalan diri dulu kali ya. Nama gua Ben, tapi gua ini orang yang gak percaya sama astral gitu. Bisa dibilang begitulah. Tapi kejadian ini mengubah gua gitu. Mengubah pandangan gua tentang kehidupan yang ada di luar sana. Jadi gue itu bisa dibilang uh, menempuh pendidikan pasca sarjana ya, uh, di salah satu rumah sakit besar yang ada di Palangkaraya. Nah, uh, waktu itu gue itu lagi berdinas di ruang VK atau disebut juga ruang bersalin gitu. Itu adalah ruangan di lantai 3 ya, di gedung yang baru. Sebenarnya itu gedung baru sih, tapi direnovasi, baru direnovasi. Namanya ruang bersalin ya, kita tahu adalah tempat ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu hamil melahirkan di situ dan banyak darah. Horor cerita mistis yang sering terdengar kalau misalnya di Kalimantan itu adalah berupa penampakan kuyang atau hantu setan yang hidup dengan cara mengisap darah dari ibu-ibu hamil yang lahiran gitu. Kuyang ini orang sebenarnya, tapi pada saat malam hari dia keluar organ tubuhnya semua hingga kepala terbang. Jadi waktu itu gue yang nggak percaya sama hantu dan macam-macam ya, gue kayak biasa aja, malah gue cari hantu sebenarnya. Nah, ya tapi waktu itu gue nggak nyari hantu sama sekali sih, gue cuman ya gue ini aja, duduk aja, duduk, gue emang lagi pengen pup ya, lagi pengen buang air besar gitu kan, di ruang lantai 3 itu yang notabene lagi nggak ada siapa-siapa, bener-bener sepi. Pasiennya bahkan juga nggak ada sih, karena emang ruang itu jarang sih emang. Ya udah gue berak kan apa pup di situ kan. Terus habis itu ya main HP biasa. Lalu gue denger uh, kok ada suara siul gitu kayak dari sebelah kiri. Ya maksudnya siulnya kayak gitu loh, kayak dia mendayu gitu. Ya gue kan mikir kayak ini mungkin suara dari mana, dari apa, angin lah, blower lah dari atas toilet tuh. Karena gini loh, toiletnya itu ada 3, gue duduk yang paling deket pintu. Nah habis itu 2 toilet di sebelah gue itu rusak, airnya bocor. Nah itu mungkin dari pipa juga lo bisa. Tapi kok yang kedua ini ada lagi siulan yang selanjutnya, ini gak sekencang yang tadi, ini lebih lembut. Dan itu kayak bener-bener di sebelah telinga kiri gue tuh kayak dia tuh suaranya itu kayak manggil gitu loh, gitu. Gue bingung jelasinnya, mata gue berair nih, gue tuh kalau takut mata gue berair. Dia tuh kayak suaranya tuh bener-bener manggil gitu, suaranya perempuan, suara perempuan jelas itu, suara perempuan jelas. Nah itu di situ bulu kuduk gue merinding. Maksudnya gue tuh nggak pernah ini loh, gue tuh nggak pernah maksudnya yang kayak merinding gitu-gitu. Nah gue langsung selesai, gue langsung itu, gue belum selesai urusan toilet gue langsung pakai celana kan. Kan gue kan emang kepo juga kan sama yang begitu-gituan, gue langsung buka itu pintu toilet semua. Gue lihat bagian pantry juga dong, pantry yang kitchen di belakang toiletnya itu kan gelap tuh, gue lihat semua. Gue lihat tangga juga ke bawah, gue lihat ke atas tangganya semua kan ada. Emang ruangannya gelap sih, itu deket toilet itu kan ada ruangan pantry, di sebelahnya ada ruangan yang buat tangga, itu kan tangga yang tangga ke atas tangga turun kayak gitu kan kalau liftnya rusak. Dan gue lihat juga di ruang VK nggak ada siapa-siapa gitu loh. Jadi siapa yang siul itu, keluarga pasien apa lah, ada pasien juga. Kayak apa karena emang suara dari bocor aja ya, kayak bisa sih suara bocor aja. Masalahnya di ruang VK itu ada temen gue juga dulu. Temen gue itu dia itu emang nggak tahu soal cerita apa-apa, soal cerita hantu atau apa di situ. Tapi di ruangan VIP, yang ruangan VIP di lantai 3 itu, ruangan VIP yang pertama, ada 3 ya ruangan VIP-nya. Ruangan VIP yang pertama itu, dia itu pada saat lagi jaga tidur-tiduran kan di kasur, di bed di ruang VK tuh,
dia ngedengar suara anak-anak lari. Habis itu dia keluar dari ruangan itu, dia lihat ada anak-anak jongkok, anak laki-laki kisaran umur 7 tahun lah, 5 tahun, 7 tahun, tapi ngebelakangin dia bilang jangan lari-lari gitu temen gue, jangan lari-lari ini lagi ini. Terus habis itu apa, anak kecil itu ya lari balik lagi ke ruangan VIP yang pertama. hmm. Terus uh, ya udah habis itu gitu aja. Nah pagi-pagi kan biasa kita injeksi pasien dong, mau nyuntikin pasien gitu-gitu. Nah si temen gue ini nanya ke kakak VK yang kakak bidannya yang di situ, kak ada yang diinjeksi nggak, maksudnya disuntikin nggak pagi ini gitu. Nah kakak bidannya bilang nggak ada gitu. Loh maksudnya nggak ada? Iya nggak ada pasiennya di ruangan ini lah, di ruangan VIP 1, ruangan 2, 3 gitu kan nggak ada. Iya nggak ada di ruangan VIP 1 gitu, nggak ada keluarga pasien gitu kan, nggak ada gitu. Nah siapa yang nyuruh itu, siapa itu yang tadi dilihat semalam tuh? Temen gue sampai cerita dong. Dan ternyata pas temen gue cerita tuh kan ada cutting di kelompok gue ya, kakak tingkat bilang emang sering itu anak laki-laki itu, dia itu emang ada di situ, maksudnya sering dari zaman yang kemarin-kemarin juga. eh, Kita anak-anak kakak tingkat yang berdinas semua kayak gitu emang ngeliat laki-laki itu, tapi untuk mukanya nggak ada yang tahu.